Waduh, 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 MK dibagikan kembali, tapi kalian masih belum dapet. Gimana sih bang untuk cara dapetin MK-nya? Kok di grup-grup abang pada dapet MK nih, kok kita enggak gitu kan? Nah, buat teman-teman semuanya, saya ucapkan dan saya bilang dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di channelnya Konya Channel. Nah, di sini teman-teman kita pembahasan tentang Facebook ya teman-teman, karena sekarang itu MK dibagikan kembali. Saya konfirmasi ya, MK telah dibagikan kembali di tanggal sekarang ataupun tanggal berapa nih saya lupa guys. Di tanggal 17 Juli. Oke. Nah, buat teman-teman sekarang saya bakalan bicara dulu nih untuk yang sudah mendapatkan MK. Yang belum dapat MK, tenang, saya kasih tahu. Nah, buat teman-teman yang sudah dapat MK, selamat dan selamat menempuh perjalanan ataupun perjuangan yang baru. Real perjuangan. Ya, kita real perjuangan seperti kita sudah bekerja di orang. Kita udah diterima kerja di orang, kita harus kerja. Nah, buat teman-teman yang sudah dapat MK, ingat, jangan langsung berpikiran enak. Kita gimana caranya? Kita harus tahu pahitnya. Kita harus tahu pahitnya dulu, jangan enaknya doang. Kenapa? Karena ketika nanti kalian dapat penghalang, ketika kalian dapat yang namanya rintangan, jangan sampai kalian putus asa. Kalau kalian mikir enaknya terus, pasti kalian bakalan nyerah dan kalian bakalan udah berhenti gitu loh. Sekarang kalian udah tahu nih untuk resiko dan pahitnya gimana, rintangannya gimana, kalian lanjutin, kalian terusin dan kalian perjuangin apa yang kalian inginkan. Sekarang buat teman-teman yang belum monetisasi ataupun yang belum dapat MK, saya bakalan ngasih tahu yang pertama, teman-teman harus dicek dulu apakah di akun kalian ada pelanggaran yang namanya rekomendasi profil kuning ataupun merah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, monetisasi hijau atau merah. Ketika teman-teman dari dua indikator tersebut hijau, ya udah berarti itu udah bagus, akun kalian sehat, tidak ada pelanggaran. Teman-teman, ketika monetisasi hijau, rekomendasi hijau, dan kita belum dapat MK, tenang, nanti saya kasih tahu. Nah, untuk yang merah nih, misalkan rekomendasi merah, monetisasi merah, itu bisa jadi penyebab kalian tidak mendapatkan MK. Oke, itu bisa jadi penyebab kalian mendapatkan ataupun tidak mendapatkan MK. Tapi teman-teman, ada di grup beberapa orang yang akunnya dismonetisasi dan itu profilnya merah, tapi dia bisa mendapatkan MK juga. Jadi buat teman-teman yang pelanggaran pun ada kesempatan, tapi sabar dulu, mungkin giliran teman-teman ya untuk yang pelanggaran. Nah, terus lanjut. Bang, kotak masuk dukungan saya ada riwayat pelanggaran. Yang di kotak masuk dukungan itu adalah riwayat kita pernah melakukan sesuatu yang namanya pelanggaran. Jadi nggak usah pusing untuk masalah kotak masuk dukungan. Itu biarkan saja karena itu tidak bisa dihapus. Jadi di situ tetap masih ada dan di situ masih ada keterangannya terus dan itu ada tanggalnya. Dan teman-teman, kalau mau cek nih akun kalian sudah sehat atau belum, yang tadi yang saya kasih tahu, rekomendasi profil hijau atau enggak, monetisasi hijau atau enggak. Kalau rekomendasi hijau terus monetisasi hijau, berarti itu akun kalian sudah sembuh dari pelanggaran yang ada di kotak masuk. Jadi buat teman-teman jangan terlalu khawatir dan sekarang fokus kepada konten dulu teman-teman ya. Ini baru mulai dibagikan kembali. Tenang, masih ada lain waktu dan masih ada waktu ke depan. Jadi kalian tetap berlanjut dan kalian semangat, oke? Nah, terus tadi yang udah hijau, rekomendasi hijau, monetisasi hijau dan tetap masih belum dapat MK ataupun undangan. Teman-teman harus diketahui dulu undangan. Sistemnya undangan itu ya kita random, nggak tahu gitu loh, nggak tahu kita mau diundang, kita mau enggak, itu kita nggak tahu. Dan teman-teman ya, memang kebanyakan akun yang penontonnya sedikit itu dapat, bener. Kebanyakan akun yang penontonnya sedikit itu dapat, dan itu saya kurang tahu kenapa dan penyebabnya apa. Karena itu memang sistem meta sendiri yang menerapkan sistem tersebut. Jadi kita mau nggak mau kita harus mengikuti apa mau meta. Karena meta itu sebuah, ya kalau diilustrasiin ya, kalau di dunia nyata itu meta itu bos gitu. Kita tuh karyawannya. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau bos tersebut sudah memutuskan
sesuatu hal, mau salah mau bener ya tetap itu yang dimau sama bosnya gitu. Nah, itu sebuah ilustrasinya. Jadi buat teman-teman yang belum dapat MK, tetap konten, tetap lanjutin karena MK ini masih tetap berlanjut untuk dibagikan kembali. Jadi buat teman-teman, mungkin gak hari ini, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Jadi kita nggak tahu bagian kita, giliran kita kapan. Oke? Pokoknya terusin, jangan sampai berhenti. Kalau berhenti nanti ketika kalian dapat MK, penonton ataupun tayangan kalian hancur, susah naikin lagi. Nah, itu yang harus kita jaga. Dan buat teman-teman, ingat, kalian harus bermain sosial media. Itu jangan satu aplikasi. Kalian mainlah satu aplikasi, Facebook, TikTok, YouTube. Nah, jadi 3 aplikasi tersebut mana yang bisa menghasilkan uang, kalian fokus di situ. Oke, kita lanjut ke tahap sesi tanya jawab nih. Kita bakalan jawab komentar kalian di video sebelumnya. Dan ini itu harus dijawab teman-teman ya, biar kalian juga tahu karena mungkin pasti sama nih pertanyaannya. Kita lihat nih. Yang pertama, Bang, cara mengatasi profil kadaluarsa bisa diperbaiki. Oke, ini kan lagi rame nih. Ya saya jawab nih. Saya jawab ya. Itu bisa diperbaiki ya teman-teman. Profil kadaluarsa itu adalah info tentangnya yang harus kalian perbaharui. Misal nih info profil itu detail profil yang harus kalian ubah ataupun yang harus kalian benerin. Kalau kalian udah pindah ke sini, di situ rubah gitu tempat tinggalnya ataupun apa. Jadi seperti itu untuk memperbaikinya. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, hadir Bang mau nanya, kalau kita jalankan FB utama sama halaman bisa monet dua-duanya nggak ya Bang? Oke, saya jawab, halaman dan akun profil utama. Kalau misalkan bisa monet atau enggak, dua-duanya saya jawab bisa, karena halaman dan utama itu sebuah keterkaitan. Jadi kita punya akun utama dan kita bisa bikin halaman di akun yang pertama. Jadi teman-teman kalau kita login, kita butuh login ke halaman, kita login ke akun utama dulu dan bisa pindah ke halaman. Dan itu dua-duanya bisa monetisasi. Jadi buat teman-teman, pertanyaan yang tadi yang saya pilih 2 itu sudah terjawab dengan jelas. Oke. Nah, buat teman-teman juga kalian komentar di bawah di video ini, dan jika nanti komentarnya menarik saya bakalan jawab di video selanjutnya. Dan buat teman-teman, jika kalian ada pertanyaan ataupun ada komentar, Bang cara benerin akun pembayaran, Bang cara masalah ini, cara masalah itu, coba kalian cek di video-video saya yang sudah saya upload. Ada nggak di situ pertanyaan kalian yang bisa dari videonya dijawab gitu. Jadi udah dibikinkan tutorialnya, kalian tinggal cek aja. Siapa tahu sudah diupload ya teman-teman, karena saya nggak bakalan upload 2 kali dengan pertanyaan ataupun keluhan yang sama. Kalau saya udah buatkan tutorial pasti ada di channel saya, kalian tinggal cek aja. Oke, buat teman-teman terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah nonton sampai sedetik ini, sampai akhir ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga ini bermanfaat, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kalian, yang ada di hati kalian, yang bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang resah nih kenapa nggak dapet MK. Semoga dari tadi jawaban yang saya kasih tahu itu semoga terjawab buat teman-teman semuanya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, amin. Assalamualaikum.